Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TVmu di seluruh tanah air kembali berjumpa dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu. Dan alhamdulillah kita hadir untuk menyajikan sejumlah informasi yang memberikan kecerdasan dan pencerahan bagi pemirsa di rumah terkait berbagai isu-isu aktual yang sedang terjadi dan tengah hangat diperbincangkan. Nah, pemirsa, kali ini khusus di bulan Rabiul Awal ini menjadi sebuah momentum yang menarik untuk buat kita umat Islam. Kita tahu Rabiul Awal sebagai bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi untuk itu kita akan membahas dalam catatan akhir pekan TVmu kali ini tema meneladani akhlak Rasulullah SAW. Untuk itu telah hadir bersama saya Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayahanda Profesor Dr. Radang Kahmat yang akan menyampaikan bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam momentum Rabiul Awal kali ini. Langsung saja pemirsa kita sapa Prof. Dadang. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat Prof? Alhamdulillah. Ya Prof, Rabiul Awal sebagai bulan lahirnya Rasulullah SAW, di mana momentum ini juga kerap diperingati dengan bagaimana kita kembali meneladani apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita, bagaimana kita bisa menjadi insan berakhlakul karimah. Bagaimana Prof kita merefleksikan milad Rasulullah SAW? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan usia panjang sehingga kita bisa sampai ke bulan yang penuh barokah ini, itu bulan Rabiul Awal, di mana kita menurut tarikh semuanya bersepakat bahwa bulan Rabiul Awal itu adalah bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW di kota Mekah di sana. Walaupun kita di Muhammadiyah tidak memperingati Maulid sebagai sebuah perayaan, tetapi tidak salahnya kita dalam bulan Maulid ini kita mengkaji kembali, menselusuri kembali riwayat atau sejarah Nabi Muhammad SAW untuk kita ambil ibrah atau teladan dari kehidupan beliau, karena beliau itu adalah uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dan telah ada pada diri Rasul itu ialah uswah hasanah, itu contoh yang baik. Saya kira kita ini sebagai warga Muhammadiyah, namanya juga Muhammadiyah, pengikut Muhammad, sudah sewajarnya kita memberikan penghormatan yang baik terhadap Nabi Muhammad, dan juga kita mendoakan melalui sholawat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita mencontoh semua kehidupan, terutama kehidupan keagamaan dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita melihat nilai-nilai uswatul hasanah itu, Prof? Ya, Rasulullah SAW itu dipuji Allah itu adalah tentang akhlaknya. Innaka la'ala khuluqil azim, sungguhnya engkau itu berakhlak yang agung. Saya kira kita bisa bayangkan di negara Arab yang panas, yang temperamental orang-orangnya, yang kasar, tiba-tiba ada seseorang yang lembut, yang santun dalam kehidupan ini, yang rendah hati, yang dermawan, yang digambarkan oleh Zaid bin Sabit atau Zaid bin Harisah, pembantu Nabi Muhammad SAW, itu ialah bahwa beliau itu ahsanan nas. Ahsanan nas itu ialah orang yang paling baik. Kalau yang ahsan itu paling baik. Sehingga si Pak Zaid itu pernah mengatakan, aku membantu Rasul, tidak pernah Rasul menghardik aku, tidak pernah Rasul mengatai-atain aku, tidak pernah Rasul mencela pekerjaanku. Beliau selalu berterima kasih kepada aku setiap aku melayani beliau, keperluan beliau. So itulah disebut ahsanan nas. Ya, saya kira kita patut juga memberikan keteladanan atau mengambil keteladanan dari Rasul. Yang kedua, kata Zaid bin Harisah itu, Rasul itu azwadan nas. Azwadan itu orang yang paling pemurah. Pemurah Rasul itu seperti angin berhembus gitu. Maksudnya ketika beliau menerima hadiah, dan hadiah itu biasanya beliau salurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada suatu hari Rasulullah SAW itu tergesa-gesa setelah sholat berjamaah, langsung dia pergi ke rumah tanpa zikir dulu. Lalu beliau kembali, dia mengatakan, aku tadi teringat bahwa di rumahku ada sebongkah
emas hadiah, aku lupa membagikan kepada fakir miskin. Maka aku tadi cepat-cepat ke rumah, lalu menyuruh keluarga aku untuk mensedekahkan, membagikan kembali emas dan pemberian hadiah di rumahku itu. Saya kira itu perlu kita contoh orang-orang yang sangat bagus, atau Rasulullah sangat bagus untuk akhlak seperti itu. Di samping ada akhlak lain ya, seperti sidik, patonah, terus tabligh dan amanah. Seperti itu yang kita menaik Prof yang tadi di awal ini juga sering kita sering mengenal 4 tadi, sidik, amanah, tabligh, patonah, dan keterangan langsung bagaimana Zaid bin Harithah menyampaikan bagaimana Rasulullah keluhurannya baik hati, baik tanpa tidak pernah menghardik, dan apalagi beliau pemurah yang selalu menyedekahkan hartanya untuk yang membutuhkan. Nah, kalau kita mengulas satu persatu Pak, bagaimana 4 sifat tadi sebagai refleksinya seperti apa? Ya, saya kira itu sangat sifat yang memang diterapkan pada Rasulullah. Pertama, beliau sidik itu jujur. Saya kira beliau itu dari sebelum diangkat Rasul sudah memperoleh gelar sidik. Orang yang dapat dipercaya, selalu jujur, tidak pernah dia bilang apapun. Maka ketika suatu hari beliau ingin berdakwah, dia kumpulkan masyarakat di sana, lalu katakan, apakah Anda semua percaya bahwa di balik gunung itu ada musuh? Mereka percaya, kami percaya karena engkau tidak pernah berbohong. Maka aku katakan sekarang, tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah. Apa kau percaya semua? Nah, ada sebagian percaya, ada sebagian tidak. Jadi memang Rasul itu mempunyai karakter yang sangat luar biasa, kejujuran. Hari ini kejujuran itu barang langka, sekiranya sangat susah kita melihat orang-orang jujur. Tetapi kalau kita sebagai seorang Islam, seorang Muhammadiyah, kejujuran itu harus merupakan satu bagian dari kehidupan kita. Tidak mungkin kita akan memperoleh kebahagiaan, karena itu Rasul mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, al bir yahdi ilal jannah. Hendaknya engkau berlaku jujur, karena jujur itu akan memberikan kepada kamu kebaikan, dan kebaikan akan membawa kamu kepada surga. Jadi kuncinya surga itu sebenarnya kejujuran. Tidak ada kejujuran, tidak ada surga. Tidak ada kejujuran, akan kesengsaraan. Saya kira negara kita termasuk, kalau kita ingin bahagia, ingin makmur, ya jujur. Ya kalau tidak makmur, tidak jujur ya mungkin tidak bahagia. Baik Prof, kita tahan sejenak, kita catat tadi, jujur akan memperoleh kebaikan, kebaikan akan berbuah surga. Kita akan bahas beberapa sifat Rasulullah SAW beberapa saat ini. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.